you think? Mengemukakan pendapat itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 3 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 1 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Pada bab 2 ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Yang kedua, identifikasi teks eksposisi. Yang ketiga, pengembangan isi teks eksposisi. Keempat, struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan yang terakhir adalah penyusunan teks eksposisi. Tujuan pembelajaran: peserta didik terampil berpikir kritis dan kreatif, serta mampu bertindak efektif menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata. Definisi teks eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Sedangkan menurut Garis Kerov, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Ciri teks eksposisi. Yang A, penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Yang B, gaya penulisan informatif. Dan yang C, teks memuat fakta. Jenis teks eksposisi, ada eksposisi definisi, eksposisi analisis, eksposisi identifikasi, eksposisi klasifikasi, eksposisi ilustrasi, dan eksposisi perbandingan atau pertentangan. Dalam teks eksposisi, kemudian ada fakta dan opini dalam teks eksposisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta merupakan hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Sedangkan opini adalah berupa pendapat yang dikemukakan. Pengembangan isi teks eksposisi, melengkapi tesis dengan argumen dan menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi.
Struktur teks eksposisi ada 3, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, kalimat simpleks dan kompleks, kedua konjungsi, ketiga kata baku dan tidak baku, keempat pronomina, dan kelima kalimat fakta dan opini. Kalimat simpleks merupakan kalimat yang hanya memiliki satu verba atau satu predikat atau bisa disebut kalimat tunggal. Kalimat kompleks merupakan kalimat yang memiliki dua verba dan memiliki ciri konjungsi antar kalimat. Konjungsi merupakan kata sambung atau kata penghubung antar kalimat, sedangkan pronomina merupakan kata ganti orang. Kata baku merupakan kata yang sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia dan tercantum dalam EYD atau ejaan yang disempurnakan serta terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Penyusunan teks eksposisi. Langkah penyusunannya adalah yang pertama menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan penulisan, yang ketiga membuat kerangka teks, yang keempat mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas, dan yang terakhir menulis teks eksposisi secara padu. Dan yang terakhir adalah penyuntingan. Penyuntingan merupakan kegiatan atau proses atau cara atau perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah atau mengurangi isi teks. Mari kita perhatikan contoh teks eksposisi berikut ini. Judulnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Di sini sudah terdapat analisis mana bagian yang termasuk tesis atau pernyataan pendapat, kemudian mana yang bagian argumentasi, dan yang terakhir bagian penegasan ulang kembali pendapat. Silakan dibaca baik-baik ya. Nah, bagaimana? Sudah paham mengenai teks eksposisi? Tetap semangat belajar ya!